Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali terkait soal mandi wajib atau tata cara mandi wajib yang sah dan benar. Tapi ini terkait salah satu pertanyaan dalam komentar di salah satu video paling populer di channel ini terkait soal tata cara mandi wajib. Pertanyaannya, apakah boleh mandi wajib diawali dengan mandi biasa dulu dengan menggunakan sampo dan sabun? Karena alasannya rambutnya berminyak karena menggunakan minyak rambut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jawabannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman Tren Quran. Nah, bicara soal tata cara mandi wajib, sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan, bahkan ada ribuan pertanyaan yang masuk ke channel kita. Nah, terkait pertanyaan soal bolehkah mandi wajib dengan didahului dengan mandi biasa menggunakan sampo dan sabun. Jadi sebelum saya menjawab ini, saya mau jelaskan dulu teman-teman. Prinsip mandi wajib itu usahakan mengejar sahnya dulu, baru sempurnanya. Sahnya itu teman-teman harus tahu, itu harus niat meratakan air ke seluruh tubuh, dalam artian semua bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah sempurna. Kalau ada cat, ada minyak, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian yang ketiga, harus bersih dari najis, baik itu di lipatan-lipatannya, di kulitnya, bahkan di lubang-lubang yang tersembunyi, itu harus bersih semua dari najis. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau mandi wajib tapi di rambut kita masih ada minyak? Jadi karena habis pakai minyak rambut misalnya, atau mungkin yang syuting misalnya mukanya bermake up, habis bermake up kemudian ada minyak atau ada apalah, yang intinya menghalangi air untuk mengenai kulit, yang mana prinsipnya itu adalah rukun dari mandi wajib. Nah, jawabannya teman-teman, saya sampaikan dulu. Jadi Gus Baha itu pernah menyampaikan bahwa kalau misalnya kita mandi wajib, pastikan, usahakan jangan ada sesuatu yang merubah status air menjadi air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu air yang berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Kalau air itu sudah berubah, maka bukan lagi masuk kategori air yang suci dan mensucikan. Jadi itulah sebabnya kenapa kata Gus Baha, kalau mandi wajib, pada saat mandi wajib baru siraman pertama jangan langsung pakai sampo dan sabun, karena airnya akan berstatus mutaghayyir atau berubah warnanya dan wujudnya, termasuk baunya juga, sehingga itu bukan lagi masuk kategori air suci dan mensucikan. Sedangkan maksud dari air mustakmal itu air yang suci dan mensucikan, tapi karena bercampur dengan air yang sudah digunakan mandi wajib, maka dia dikategorikan sebagai air mustakmal. Dan pada saat mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah kalau kita menggunakan air yang kategori mustakmal. Tapi ini juga pembahasannya panjang teman-teman, tapi dasarnya ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, jadi saya mau menyambung apa yang disampaikan Gus Baha. Jadi intinya Gus Baha itu jangan sampai pada saat mandi wajib. Jadi pada saat sudah dalam kondisi mandi wajib, artinya sudah membaca niat, jangan sampai air itu berubah sifat, bau, dan warnanya. Lalu kalau misalnya kita sudah sebelumnya menggunakan minyak rambut, maka kalau ada yang menanyakan, bolehkah mandi biasa dulu menggunakan sampo? Jawaban saya boleh, karena pada saat kita mandi biasa kita belum melakukan niat. Jadi pada saat kita menggunakan sampo atau sabun dengan kondisi mandi biasa, itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi mandi wajib yang akan kita lakukan nanti. Tapi syaratnya teman-teman, karena menghindari air mutaghayyir tadi, maka sebisa mungkin pada saat mandi pertama, pada saat menggunakan sampo dan sabun, itu dibilas dengan cukup bersih. Jadi sebersih mungkin, jangan sampai ada sampo atau sabun yang masih tertinggal di badan. Baru kemudian setelah itu kita mandi wajib teman-teman. Zikran.
segera. Nah, Tomat jangan masuk di sini kan. Iya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke teman-teman, tren Quran. Jadi kita lanjutkan. Jadi pada saat melakukan mandi biasa usahakan dibilas sampai bersih mungkin. Nah kemudian caranya setelah kita melakukan mandi biasa dengan sampo dan sabun di awal, baru kemudian membaca niat, atau boleh dengan berwudu dulu. Membaca niat atau boleh dengan berwudu dulu. Jadi boleh dengan membaca niat. Jadi boleh dengan berwudu dulu, baru kemudian niat. Nah setelah niat, baru kemudian mengguyur ke seluruh tubuh. Tapi pastikan pada saat melakukan mandi wajib, karena sebelumnya sudah mandi biasa. Masalahnya kemudian pada saat kita melakukan mandi wajib, itu kita tidak tahu mana bagian tubuh yang sudah dibasahi dengan air yang setelah kita niat atau air mandi wajib dengan bagian tubuh yang dibasahi dengan mandi biasa. Sehingga pada saat mandi wajib yang kedua ini, itu kita harus betul-betul teliti semua bagian tubuh kita basah dengan sempurna. Jadi itu yang persoalannya cuma di situ. Jadi karena kita tidak bisa membedakan mana air yang dibasahi karena mandi biasa, atau mana bagian tubuh yang dibasahi karena mandi biasa, atau mana bagian tubuh yang dibasahi karena mandi wajib. Jadi persoalannya cuma di situ, sehingga harus betul-betul rata mandi wajibnya pada saat kita mandi yang kedua ini, karena sebelumnya sudah melakukan mandi biasa. Jadi jawaban saya itu teman-teman. Sehingga kalau misalnya pertanyaan ini ada yang muncul lagi, silahkan tonton saja video ini. Dan di akhir mandi wajib tadi teman-teman, karena tadi sudah melakukan mandi biasa, dan kalau sudah wudhu, di akhir tidak perlu wudhu. Tapi kalau di awal belum wudhu, usahakan di akhir setelah mandi wajib, wudhu dulu, baru kemudian mengakhiri mandi wajibnya. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait video ini, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.